semuanya, teman-teman rebahan yang lagi ngedenger dan ngelihat podcast ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat terus ya, walaupun corona makin banyak aja nih variannya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh kali ya kita kenalan dulu biar makin asik nanti kita ngobrolnya. Halo, aku Givara, mahasiswi di UPN Veteran Jakarta. Dan di sini aku nggak sendirian, aku sama partner aku. Hai, aku Anindita, mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Oke, karena kita udah kenalan, aku mau tanya dulu nih ke Anin, apa kabar Nin? Masih semangat gak ngejalanin semester-semester akhir ini? Wah, harus semangat dong, walaupun sebenarnya tubuh ini pengennya rebahan aja kan. Waduh, iya Ninin, kali ini kita bikin kaum rebahan di rumah jadi lebih produktif dengan dengerin podcast kita kali ini yang semoga nantinya bermanfaat ya Nin. Aku juga udah gak sabar sih, buat ngomongin isu-isu apa aja sih yang akan kita bahas pada topik kita kali ini ya. Jadi kita mau bahas tentang apa ya, Gif? Nah, di podcast kita kali ini, kita tuh mau ngebahas satu fenomena yang lagi dekat banget nih sama kita, mahasiswa tingkat akhir, yaitu fenomena remaja jompo. Oh, fenomena remaja jompo. Dari judul aja pasti teman-teman pendengar nih pada suka ngalamin kali ya. Wah, iya Ninin, emang belakangan ini remaja itu banyak yang bilang kalau dirinya itu berubah. Banyak yang gampang pegel, dikit-dikit pusing, dikit-dikit sakit pinggang. Padahal tuh mereka belum ngelakuin aktivitas apa-apa. Bahkan ada loh Nin, remaja yang udah nyiapin amunisi buat perang katanya, kayak pereda nyeri otot. Padahal tuh mereka belum ngelakuin aktivitas apa-apa. Oh iya, padahal juga kan yang usia remaja yang sekitar umurnya ini 15 sampai 25 tahun itu kan harusnya lagi semangat-semangatnya ya buat ngeraih impian atau cita-citanya. Tapi kalau misalkan banyak yang jompo kayak gini, pasti ngaruh kan ke produktivitas si remajanya kan. Jadi kira-kira apa ya tentang penyebab remaja jompo ini? Aku juga penasaran sih Nin, apa penyebabnya? Apa karena kita lagi di masa pandemi ya? Terus kegiatan semuanya jadi online, itu salah satu penyebabnya nggak ya Nin? Wah, bisa jadi sih tapi kalau misalkan kita ngobrol berdua aja kayaknya tuh kurang seru tuh. Jadi gimana kalau kita ngajak narasumber kita yang mengetahui banyak tentang topik yang kita akan bahas ini nih? Boleh tuh Nin, kita ajak narasumber kita biar makin seru gitu ya kita ngobrolnya. Kita ajak narasumber kita, beliau adalah salah satu dosen di Vikes UPN Veteran Jakarta yang memang bidang keahliannya keperawatan komunitas. Salah satunya ngebahas tentang remaja nih. Jadi pas banget sama yang mau kita bahas hari ini. Beliau adalah Ibu Nurse Sang Ayu Made Aryani, MKep SP Kepkom. Langsung aja kalianin, kita panggilin, ini dia Ibu Sang Ayu. Halo Ibu, selamat pagi nih Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Iya, selamat pagi. Saya kabarnya baik. Bagaimana dengan kalian berdua? Sehat? Alhamdulillah Bu, kita sehat Bu. Iya. Kita udah semangat banget mau podcast. Oke, baik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Ibu mau sapa teman-teman di rumah dulu nggak Bu? Halo yang di rumah, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, jadi kita udah kedatangan Ibu Nurse Sang Ayu yang tadi saya sudah bilang kalau Ibu ini adalah salah satu dosen di Vikes UPN Veteran Jakarta. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, sebelumnya kan tadi aku udah ngomong ke teman-teman di rumah kalau kita ini mau ngebahas fenomena remaja jompo. Nah remaja Ibu jompo, sendiri, ya. Ibu sendiri pernah dengar gak Bu istilah remaja jompo ini? Iya, mungkin sempat trending di awal tahun 2021 ya. Iya. Mungkin sekarang masih juga banyak juga yang di sosial media ya, baik TikTok, Instagram segala macam, mereka menunjukkan bagaimana kejompoan mereka ya. Ya, kalau terkait dengan remaja jompo, mungkin ini kalau menurut saya ya, ini hanya suatu istilah saja, dimana ini kan kayak satu kontradiksi ya antara remaja dengan kata jompo. Ya, kalau remaja itu kan harusnya ya yang katanya yang 15 sampai 24 tahun pun sekarang banyak banget yang merasakan sudah jompo. Aku udah jompo nih gitu kan ya. Nah, kalau remaja identiknya kan harusnya powerful gitu ya. Kemudian di mana orang bilang orang remaja ini puncak yang paling optimal untuk kesehatannya. Kesehatan yang paling bagus ada di remaja. Tetapi kok ada kata jomponya gitu ya, di mana katanya kalau orang remaja yang sekarang ini, generasi sekarang ini sudah cepat merasa lelah. Betul? Iya. Kemudian sering ngos-ngosan ya, kemudian tidak ada melakukan aktivitas sama sekali, pegel-pegel gitu ya katanya ya. Cuman kalau menurut saya ini memang lebih ke suatu istilah saja. Nah, teman-teman nggak mau kan dibilang jompo? Iya. Ya, karena kan remaja itu memang harusnya
semangat, betul-betul semangat dan dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mentalnya gitu. Tapi trennya sekarang seperti itu ya. Ya, jadi di rumah tuh banyak Bu yang ngecat padahal dia masih muda tapi bilangnya aduh capek, kalah gitu sama nenek-neneknya di rumah gitu. Jadi kita emang mau bahas fenomena itu ya Bu, dimana tadi Ibu bilang kalau remaja itu banyak yang udah ngeluh pegel-pegel, terus sakit pinggang, kayak bilangnya jompo deh pokoknya. Ternyata banyak ya Bu keluhan-keluhan yang dialami oleh para remaja jompo ini Bu. Jadi langsung saja kita tanya ke penyebabnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dari yang keluhan tadi Bu, sakit pinggang, pegel-pegel, ngeluh pusing terus, salah satu penyebabnya mungkin Bu apa ya kira-kira? Baik, kalau kita lihat itu pasti banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, penyebabnya pasti banyak, apalagi semenjak pandemi COVID-19 ya. Semua mungkin nggak yang kerja, nggak yang sekolah, itu semua dilakukan dari rumah, daring. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan kan ya, saat online terus, apa yang dilakukan di rumah coba deh? Ya kita bahkan jadi kuliah aja kadang sambil tiduran nih Bu. Kita bocorin aja teman-teman. Makan semua dilakukan di tempat tidur, Iya, betul. hanya duduk. Ya. Memang dikatakan kalau penyebab mereka merasa lelah ini memang banyak. Selain dari nutrisi mereka, nah, kalau sekarang kan mungkin tidak terlalu memperhatikan saya harus makan ada sayurnya, harus ada dagingnya, atau mungkin protein nabatinya, kemudian ada buah-buahannya. Itu tidak diperhatikan oleh remaja, karena kadang-kadang menganggap bahwa saya itu masih muda loh, ya nggak perlu deh yang kayak gitu, nggak apa-apa juga gitu kan ya. Kalau yang lansia atau dewasa ke atas biasanya sudah memperhatikan itu karena takut nanti akan menyebabkan penyakit tidak menular. Kalau remaja enggak. Nah kemudian ada lagi yaitu gaya hidup kurang gerak. Nah alias mager ya. Sedentary lifestyle-nya mulai terbentuk, apalagi banyak aplikasi yang memudahkan semuanya. Betul banget. Kalau dulu nyari angkot masih jalan ke depan, yang ngejar setidaknya masih ada ngejar apa. Zaman saya masih Metro Mini dan segala macam. Sekarang udah nggak ada lagi, tinggal pencet ya, jempolnya yang gerak, itu udah tiba di depan rumah. Begitu juga dengan makanan, dengan mudah didapatkan. Mau apa aja pasti diantar ke rumah. Kemudian gerak. Ada juga yang bilang itu karena posisi duduk. Posisi duduk, teman-teman kalau tadi katanya kalau lagi kuliah online, sekolah online, biasanya ada yang duduk yang membungkuk atau enggak laptopnya mungkin di bawah, terus duduk begini gitu kan ya. Jadi ini kan posisinya tidak tegak atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga itu memudahkan kita untuk belajar. Jadi lama-lama ini udah ketarik ya, belajar 3 jam aja atau 2 jam deh ini udah sudah mulai gitu. Nah selanjutnya juga karena kurangnya exercise. Ya, minimal setidaknya kalau misalnya kita sudah duduk 2 jam kita ada peregangan. Tapi alasan remaja banyak ya. Alasannya apa coba? Utang-utang pandemi. Akhirnya tidak melakukan aktivitas olahraga apapun, ya bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Oke, Ibu, tadi kan Ibu sempat singgung tentang peregangan. Nah, kalau misalnya yang baik tuh sebenarnya berapa jam atau berapa menit sih Bu peregangannya yang baik gitu? Oke, iya. Kalau peregangan setidaknya kita 2 jam sekali dari posisi yang statis kayak gini ya, kita duduk terus gitu ya, setidaknya lakukan peregangan. Peregangannya nggak usah yang harus ke luar ruangan, kita kan banyak nih bisa menemukan di YouTube dan segala macam peregangan-peregangan yang bisa dilakukan dengan posisi duduk. Kalau misalkan di seperti ini kan terlalu sempit untuk kita gerak terlalu banyak gitu ya. Jadi cari saja peregangan-peregangan yang memang dari kepala, seperti teman-teman kalau latihan ROM, bisa dilakukan untuk peregangan, untuk mungkin squat di sini kan masih bisa ya. Kemudian peregangan tangan seperti gerak-gerakan SKJ itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kita kebanyakan duduk, sekolah online, belajarnya online, bekerjanya online, itu ada peregangannya loh teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak gerak gitu. Betul sekali. Nah, tadi udah banyak nih disebutin penyebab dari kenapa sih remaja-remaja itu banyak keluhan fisiknya. Kita lanjut, kita tuh udah nyiapin Bu di teman-teman Instagram. Katanya itu ada yang ngelakuin kalau misalnya dia lagi jompo. Kita tuh tanya apa sih yang mereka lakuin kalau misalnya dia lagi jompo. Nah, ini yang pertama itu udah masuk. Katanya kalau misalnya lagi
ngerasa jompo, banyak pegel-pegel, banyak yang pakai patch pereda nyeri otot. Kita mungkin gak usah ngomong mereknya kan. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Kalau saya rasa itu efektif juga untuk mengurangi rasa pegal ya, karena kalau misalkan seperti kita belajar di kesehatan juga, kalau nyeri itu memang bisa kita kompres ya, kompres hangat atau mungkin kompres dingin. Nah, begitu juga dengan patch pereda nyeri, dia kan intinya panas ya, cuman memang harus hati-hati dengan kondisi kulit yang sensitif. Nah, teman-teman yang pernah mungkin menggunakan patch tapi agak kayak luka bakar, kemerahan. Iya, itu Kalau saya sih paling gatel ya, gatel kalau kelamaan. Ya, karena ada beberapa bahan yang mungkin orang-orang itu nggak terima gitu kulitnya, bagian sensitif terutama ya, karena ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman juga, bukannya malah hilang pegelnya, tapi ada nambah lagi penyakit barunya itu gatal-gatal. Jadi teman-teman juga harus memilih. Seperti saya nggak cocok dengan patch pereda nyeri, terutama dengan panasnya itu biasanya kayak luka bakar jadinya gitu. Lanjut nih, kalau untuk patch pereda nyeri otot begitu teman-teman. Kita lanjut aja nih yang kedua, ada tanggapan lagi dari teman-teman Instagram. Yang kedua itu bilang, kalau yang kedua itu katanya selain tadi pakai patch pereda nyeri otot, ada juga yang pakai salep pereda nyeri otot. Nah, ini salepnya ada yang panas, ada yang dingin gitu ya. Ada yang wanginya apa gitu. Gimana itu Bu kalau yang salep? Iya, kalau yang salep mungkin sama saja, dia intinya kan ada yang panas, ada yang dingin, sehingga bisa membantu kita merasa lebih nyaman gitu kan ya. Konsepnya mungkin hampir-hampir sama ya, cuman dia beda di kemasan saja dan bentuknya seperti apa. Nah, cuman hati-hati juga ya dengan krim-krim, karena nggak semua juga kulitnya bisa menerima itu. Ada juga yang alergi, makanya kalau biasanya kalau misalnya kita ada berobat, mereka memakaikan krim kalau habis di fisioterapi misalkan, memakaikan krim di akhir, itu pasti ditanyakan ada alergi atau tidak. Alerginya lebih kemana nih gitu, atau enggak tahan panasnya, karena kan kalau yang krim juga panasnya kayak ayam geprek ya, ada level-levelnya ya. Mau level yang mana? Kalau yang nggak terbiasa dengan yang panas sekali, kita belikan atau kita gunakan yang biasa aja gitu. Lanjut aja yang ketiga nih, ada tanggapan lagi. Banyak banget tanggapan dari teman-teman di Instagram. Ternyata teman-teman di Instagram kita juga banyak Bu yang jompo ternyata. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga nih Bu, lanjut ya Bu. Yang ketiga ini tentang kayak minyak-minyakan gini nih Bu. Contohnya minyak kayu putih gitu ya Bu ya, minyak angin atau obat herbal itu gimana tuh Bu? Kalau obat-obatan herbal atau lebih ke jamu tradisional kan ya, cuman dalam bentuk kemasan ya kan. Nah, zaman dulu tuh kan pernah nggak diminati oleh remaja, karena kan dianggap itu untuk orang tua gitu ya, kuno gitu ya. Tapi sekarang malah digemari kan, karena dianggap lebih nyaman atau lebih diterima di tubuh mereka. Nah, itu juga bagus sebenarnya, karena itu kan juga ramuan tradisional dan itu sudah digunakan bertahun-tahun atau mungkin ratusan tahun ya kalau kita lihat. Jadi itu bisa digunakan dan membantu meningkatkan sistem imun kita gitu. Nah, tanggapan dari teman-teman Instagramnya udah mungkin ya Bu segitu aja, biar mencakup semuanya nih gitu. Dari tadi patch pereda nyeri otot, salep pereda nyeri otot, dan juga ada minyak-minyakan tadi. Ini cukup banyak ya. Ini apa namanya, peralatan perangnya gitu ya. Kalau kita tuh bilangnya starter pack jompo. Jadi alat-alatnya kayak gitu. Kalau orang starter pack untuk diet gitu ya. Kalau ini untuk yang jompo. Mungkin nanti bisa dijadikan project selanjutnya, yaitu kita cek isi tas remaja, gitu isinya apa sih selain make up. Apakah benar ada si starter pack ini? Oke Bu, jadi gitu ya buat teman-teman nih, itu tadi sudah disebutin amunisi-amunisi yang baik dan yang kurang baik. Jadi sekarang kita jadi tahu nih kan do and don't-nya, apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi masa jompo. Oke Bu, jadi dari yang tadi kita sudah menyebutkan amunisi-amunisinya ya Bu ya. Jadi lanjut, kira-kira apa aja sih Bu tips yang bisa dilakukan untuk para remaja jompo nih Bu, agar dia bisa menjadi lebih produktif lagi gitu ya. Ini yang penting nih Bu, jadi tips-tipsnya udah gak sabar. Betul.
banyak hal yang harus kita perhatikan. Misalkan yang pertama adalah terkait dengan nutrisi, ya. Kita pasti makan, minum dan segala macam, cuman kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini kandungannya sudah sesuai atau belum? Kan harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian sayurnya, ada sedikit lemaknya, gitu kan ya. Nah, dimana kita juga perhatikan kalau protein ini memang penting. Nah, teman-teman mungkin tahu ya tentara yang bertugas di dalam tubuh kita itu siapa. Nah, ini penting untuk kita beri asupan protein. Padahal kalau tentara kalau nggak kita kasih makan dengan baik, pada lemes ya gimana bisa jagain negara kan gitu ya. Nah, di badan kita juga seperti itu. Nah, kalau remaja, kalau teman-teman senang junk food ya, nah diperhatikan nih, mulai dikurangin, pokoknya diperhatikan terkait dengan asupan nutrisi yang baik. Tidak berarti itu mahal, tetapi nutrisi itu semua terpenuhi, ada di dalam piring teman-teman ketika teman-teman makan gitu. Itu penting sekali ya. Kemudian minum airnya. Nah, rata-rata banyak mengalami sakit pinggang, ya, infeksi saluran kemih karena memang minumnya yang kurang gitu. Kadang-kadang minumnya bukan minum air putih saja, tetapi ada juga yang tidak air putih, malah full dengan yang manis dan berwarna ya kan, ya dalam kaleng segala macam dalam botol gitu. Nah, itu terkait dengan makanan. Kemudian kita juga harus perhatikan exercise-nya, olahraganya jangan lupa ya, jangan sampai kalah dengan usia lanjut yang sebenarnya. Nah, lakukanlah olahraga, entah jalan pagi, entah apa kesenangan teman-teman, apakah bulu tangkis atau menari kan gitu ya. Itu kan sudah latihan gerak di sana gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan kesehatan psikologis kita, mental kita, stres itu. Remaja itu banyak yang mengalami stres. Stresnya mungkin masih ringan karena terkait dengan tugas biasa, nah, sosialnya dengan teman seperti itu. Nah, itu harus kita bisa kelola. Jadi fisiknya juga dikelola, mentalnya juga dikelola. Karena kalau hanya sehat fisik tapi mentalnya tidak sehat, ini juga bisa menyebabkan kita mudah lelah, capek ataupun sakit gitu ya. Mungkin itu ya yang lebih kita perhatikan, atau nanti ada tambahannya adalah multivitamin bila itu diperlukan gitu. Wah, dari yang udah kita bahas nih tips-tipsnya tadi, yang pertama itu jangan lupa asupannya teman-teman. Asupannya itu penting diperhatiin. Terus tadi yang kedua itu ada latihan gerak. Walaupun kita online gitu, semuanya tetap harus gerak, karena kan geraknya tadi bisa sesuai dengan yang mau kita mauin gitu, kita yang senangin gitu. Kalau suka menari ya nari. Terus kan di TikTok nih banyak goyangan-goyangan itu mungkin boleh kali ya teman-teman dipakai. Terus tadi yang ketiga ngaruh lagi ke kelola stres gitu. Mungkin ini kali ya Bu tambahin, jangan begadang, ngaruh ke stres. Betul ya. Atur pola tidurnya. Nah, tidur dan istirahat. Jadi tolong dipisahkan. Kadang-kadang ya kalau misalkan sudah stres, cobalah istirahat sebentar. Dan mereka mikirnya gini, kalau istirahat itu berarti tidur, bukan. Istirahat itu bisa istirahatkan pikiran juga. Ya, kosongkan pikiran, misalkan dia lagi kelas ya, terus tiba-tiba mumet banget dalam kelas itu, coba keluar. Nah, di luar kita kan kebetulan banyak yang hijau-hijau ya. Kalau mungkin teman-teman banyaknya apa gitu ya, yang bisa dilirik lah untuk menenangkan sedikit pikiran gitu. Kalau kita di belakang ada yang hijau-hijau, ada yang bisa menatap awannya gitu kan. Sebentar itu kan sudah membuat kita sedikit rileks, nanti kita bisa masuk lagi gitu. Nah, tidur pun jangan sampai berubah pola tidurnya ya. Siangnya tidur yang banyak, merasa ngantuk berat, tapi malamnya malah begadang. Malamnya malah banyak yang dikerjakan gadget terutama ya. Oke, searching nggak apa-apa, searchingnya yang mana dulu nih, benar atau enggak penggunaan gadget ini memang juga sangat mempengaruhi pola tidur pada remaja. Oke, dari yang udah kita bahas nih Bu, ternyata banyak banget informasi dan insight-insight baru yang udah kita lakuin. Kita jadi tahu apa tipsnya, penyebabnya juga tadi udah dibahas ya Nin.
Nah, teman-teman, dari yang udah kita bahas tadi bersama Ibu Sang Ayu, kita ambil kesimpulan nih bahwa fenomena remaja jompo ini, yang dimana katanya remaja tapi jompo, itu adalah suatu istilah dimana remaja pada mengecap dirinya itu sakit pinggang, pegel-pegel, sedikit-sedikit pusing gitu ya. Salah satu penyebabnya itu tadi karena kurang gerak ya Bu, kesimpulannya itu. Nah, karena kurang gerak kita juga jadi sedikit-sedikit pegel, apa-apa dipakein salep gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu. Dan yang bisa dilakukan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya Bu, situ ada 3 teman-teman. Yang pertama, atur pola makannya. Kita harus, walaupun kita masih remaja, kita harus memperhatikan pola makan kita. Jangan kebanyakan kita tidak memperhatikan ya Bu ya. Banyak makan junk food gitu ya Bu. Jadi harus seimbang dengan proteinnya, karbohidratnya gitu ya Bu. Baik, yang kedua yaitu olahraga. Olahraga itu tidak perlu lama-lama ya Bu ya. Seperti waktunya 5-10 menit saja cukup ya Bu. Iya, lanjut. Yang ketiga nih teman-teman, yaitu harus kita kontrol mental kita. Jadi kita tidak jangan terlalu stres ya Bu. Iya, harus bisa manajemen Iya, stresnya, betul Ibu. Dengan cara semisalkan kita lagi banyak tugas, kita bolehlah sering-sering kalau misalkan lagi weekend kita keluar ya Bu untuk jalan-jalan gitu ya. Iya, betul Ibu. Healing kalau kata sekarang mah. Iya, kalau mendekat lagi ujian itu kan deg-degan banget Iya, ya. Karena udah betul. bolak-balik kamar mandi segala macam, boleh tarik nafas dalam gitu kan. Iya. Oke deh Ibu, kita udah sampai di ujung podcastnya nih, ujung pembahasan. Terima kasih banyak ya Bu, udah sharing-sharing nih Bu tentang perjompoan ini gitu. Mungkin Ibu ada mau pesen-pesen gitu ke teman-teman rebahan, teman-teman jompo di rumah biar lebih produktif lagi gitu Bu. Silakan Ibu. Baik. Ya, untuk teman-teman yang di rumah, remaja-remaja yang merasa dirinya jompo, mulai hari ini jangan lagi merasa jompo, lakukan aktivitas seperti teman-teman remaja umumnya, dan ingat jaga asupan, nutrisi di rumah, kemudian jangan lupa juga melakukan olahraga secara teratur, kemudian kelola atau manajemen stres kalian, itu sih yang penting. Nah gitu teman-teman, pesannya nih semoga bisa diterapin di kehidupan sehari-hari, jadi nggak ada lagi yang namanya remaja jompo gitu ya. Baik, informasi yang kita udah bahas bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua, dan semoga kaum remaja jompo bisa berkurang ya, agar para remaja bisa lebih produktif kembali. Nah kita terakhir bikin slogan kali ya Bu, biar gampang nih diingat sama teman-teman gitu ya. Jadi nanti kita bilang remaja jompo no, remaja sehat yes gitu ya. Bareng-bareng kali ya Bu. Oke. Buat teman-teman di rumah jangan lupa semuanya diterapin di kehidupan sehari-hari biar gak ada lagi remaja jompo. Remaja jompo no, remaja sehat yes. Oke, terima kasih, podcast kali ini selesai. Aku Givara Dan aku Anindita. dan kita bersama Ibu Sang Ayu pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat podcast kita kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau ada kurang-kurang. Sekian, kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye.